Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Fakih Muqaddam, leluhur Ba'alawi, satu waktu membutuhkan sesuatu sehingga dia harus datang ke pasar. Tetapi dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang Arab Badui yang menjual pelepah korma yang dia tidak kenal dan warga juga tidak mengenalnya. Itu nampaknya adalah penjelajah atau orang asing gitu. Fakih Muqaddam datang dan langsung menawar, saya minta pelepah ini tapi harganya segini ya. Dia menawar. Kemudian penjual itu berkata, wah saya tidak bisa Pak menjual dengan harga sekian, ini batinya nggak cukup, tekor deh saya. Lalu Fakih Muqaddam itu berkata, saya ini ulama besar, di sini tuh karomah saya tuh sudah dikenal oleh masyarakat banyak, jadi tolong hargai saya sebagai seorang ulama, jual pelepah itu dengan harga yang saya mau. Kemudian penjual itu tetap tidak mau dan menghasilkan sejumlah perdebatan gitu. Sampai akhirnya orang-orang di sana juga pada datang dan kemudian mereka membela Fakih Muqaddam. Kemudian berkata bahwa kamu tahu nggak bahwa Fakih Muqaddam itu adalah seorang ulama yang sangat besar, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj sampai 70 kali, bisa memadamkan api neraka dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kamu harus menjual sesuai dengan harga yang diinginkannya. Ini kok maksa gitu. Saking kesalnya si penjual itu sampai berkata, lah kamu bisa begini begitu emangnya kamu Allah? Lalu Fakih Muqaddam itu menjelaskan, iya saya Allah. Saya tidak membutuhkan Nabi Muhammad, saya tidak membutuhkan orang-orang suci, para wali, saya tidak membutuhkan. Saya Allah. Dan setelah itu ada pingsan atau bagaimana kejadiannya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Fakih Muqaddam itu ada di another level kalau soal tawar-menawar. Kalau kita mengetahui bahwa ada ibu-ibu yang kalau nawar dagangan di pasar itu pura-pura pergi, maka itu gak ada apa-apanya dibandingkan nawar dan sambil mengaku bahwa dirinya adalah Allah dan tidak membutuhkan siapapun termasuk Nabi Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Kisah-kisah semacam ini itu adalah kisah-kisah yang lumrah yang diceritakan di antara para habaib, di antara klan Ba'alawi, dan mereka juga dengan senang hati ingin menceritakannya kepada pihak-pihak yang lain, kepada orang-orang yang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan privilege, untuk diutamakan, untuk disayang dan dicintai, untuk dirinya itu mendapatkan status yang sangat terhormat di kalangan masyarakat, bahkan ketika mereka tidak berkontribusi apa-apa terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka cukup mengaku bahwa dirinya adalah Habib, mereka cukup mengatakan bahwa dirinya memiliki karomah, dan setelah itu mereka ingin mendapatkan sejumlah penghormatan, dicium tangannya, dicium kakinya, dan sebagainya. Makanya dicontohkan oleh Fakih Muqaddam bahwa kalau saya nawar harus diturutin sesuai dengan keinginan saya. Begitu kurang lebihnya. Nah, walaupun kisah-kisah semacam itu tuh dulu tuh dibangga-banggakan oleh Ba'alawi, disebarkan kepada masyarakat, disampaikan di berbagai majelis untuk mendapatkan privilege dan keuntungan pribadi, sekarang mereka tidak lagi mewartakan itu karena malu. Ya bagaimana tidak, sejak 5 tahun yang lalu saya terus-terusan mengkritik mereka dan mulai banyak yang memahaminya. Kemudian Pak Kiai Imaduddin bikin tesisnya yang itu dampaknya menjadi jauh-jauh lebih luar biasa lagi, dan kemudian membuat mereka diragukan oleh masyarakat. Kemudian ditambahkan oleh penelitian Pak Sugeng yang melalui DNA menjelaskan, mengkonfirmasi secara jelas bahwa klan Ba'alawi bukan keturunan Nabi dan sebagainya. Maka cerita-cerita yang mereka gembar-gemborkan di zaman dulu itu sekarang justru malah mereka sembunyikan dan mereka sampaikan kepada para habaib-habaib, para penceramah-penceramah, jangan cerita yang seperti ini lagi, nanti dipotong, nanti di-share, nanti diviralkan di media sosial. Jadi udah senyapkan saja. Nah, jadi cerita-cerita semacam itu tuh sekarang di-skip, dan kemudian banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa kisah-kisah itu tuh adalah kisah yang dibuat secara pribadi oleh habib-habib tertentu, oleh oknum-oknum tertentu. Sesungguhnya dalam ajaran kami itu tidak pernah seperti itu. Nah, itu klaimnya. Nah, tapi di sini saya hendak membantahnya dengan buku ini. Jadi kalau Baraya cek, silahkan lihat buku ini. Nah, ini adalah buku yang sangat direkomendasikan kalau Baraya pengen mengetahui tentang cerita-cerita habaib, cerita-cerita halusinasi. Karena mereka karena buku ini tuh berasal dari sumber kitab-kitab asli mereka yang mereka anggap punya otoritas, dan di sini dikumpulkan semuanya sehingga
ada lebih dari 400-an kisah-kisah tentang itu. Bukan hanya cerita tentang Faqih Muqaddam yang nawar, tetapi juga ada kisah-kisah tentang habaib yang memiliki Nusantara, tapi menyesal tinggal di Nusantara. Ada kisah Habib penentu bencana alam di seluruh dunia. Jadi bencana-bencana yang ada di dunia itu disebabkan oleh dirinya. Misalkan di sini ada kisah tentang Surabaya. Jadi Surabaya kalau dapat bencana itu adalah gara-gara habaib. Kalau dia dapat anugerah itu juga adalah gara-gara habaib yang tinggal di sana. Kemudian kisah-kisah yang para habaib yang mengaku dirinya sebagai Allah atau setara dengan Allah atau memiliki kemampuan seperti Allah. Ya, seperti ada habib tertentu di sini yang makamnya di batu nisannya itu dituliskan siapapun yang berziarah ke sini maka seluruh doa-doanya akan dikabulkan. Begitu. Ada yang seperti itu. Ya, kisah-kisah semacam itu banyak. Kemudian ada kisah tentang anjuran bikin makam palsu. Ada. Jadi kalau kangen sama Habib bikin aja makam palsu, kemudian diklaim bahwa itu tuh makam Habib, nggak apa-apa. Nanti itu barokahnya sama-sama bisa mengabulkan semua permintaan gitu. Ada kisah-kisah yang semacam itu. Kemudian ada kisah yang menjelaskan para Habib itu adu kesaktian dengan malaikat gitu ya, adu kesaktian dengan Habib-Habib yang lain tentang rantai emas. Nah, yang rantai emas dari langit yang terkenal itu, nah itu juga ada di sini ya. Kemudian ada Habib yang membangunkan orang mati. Dan ada Habib juga yang hidup sebelum dirinya hidup gitu. Jadi maksudnya ada orang tua Habib yang lagi berantem, kemudian Habibnya keluar dari rahim ibunya, kemudian marahin, jangan berantem, kemudian masuk lagi gitu. Ada kisah yang seperti itu. Ada juga Habib yang menjodohkan orang tuanya biar menikah dan akhirnya nanti keturunannya Habib gitu. Ada kisah-kisah yang semacam itu. Kemudian ada Habib yang menjamin masuk surga dan neraka hanya dengan melihat. Siapapun yang melihat saya Habib ini gitu ya, itu pasti akan masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan orang yang pernah melihat saya itu juga pasti masuk surga. Cerita-cerita semacam itu tuh di sini sampai bikin muntah Baraya karena terlalu banyak ternyata kisah-kisah semacam itu tuh. Kemudian ada kisah yang menegaskan bahwa Habib itu murni, suci, bebas dari dosa dan karena itu harus dihormati dan semua keinginannya itu harus dikabulkan sama manusia-manusia yang lain begitu ya. Kemudian ada juga cerita bahwa kota Tarim itu lebih mulia, lebih suci, lebih aman daripada kota Mekah dan Madinah dalam pandangan umat Islam dan lain sebagainya gitu. Jadi kisah-kisah ini sudah dibukukan, makanya kalau ada nanti yang mengatakan bahwa ada Habib-Habib tertentu yang mengatakan cerita-cerita itu adalah cerita dari sekelompok kecil Habib aja, oknum-oknum saja, aslinya tidak seperti itu. Nah di sini dijelaskan bahwa itu memang kisah-kisah itu ada dan bersumber dari kisah-kisah yang dianggap otoritatif, dari kitab-kitab yang dianggap otoritatif oleh para habaib itu. Makanya saya tekankan sekali lagi, kalau Baraya bertemu dengan Habib yang begitu congkaknya, pengen diciumin kakinya, tangannya digini-gini, ayo cium, nah seperti itu, jejak kakinya diciumin dan sebagainya, ya sebenarnya tidak kesalahan mereka murni, tapi bahkan mereka sejak kecil pun memang disuruh untuk mengaku bahwa dirinya tuh suci seperti itu gitu. Tapi saya harus menjelaskan posisi saya di sini bahwa saya tuh gak ada masalah dengan Habib. Nah, bahkan banyak orang yang komplain, kenapa Pak Guru masih menyebut Habib Bahar sebagai Habib gitu, Habib Rizik sebagai Habib gitu. Ya nggak apa-apa kan, Habib itu bukan berarti keturunan Nabi kan. Tapi saya masih menghormati itu dalam artian apa? Dalam artian sebenarnya saya nggak jadi masalah dengan Habibnya. Dengan Habib Ja'far misalkan kan saya apresiasi beliau gitu. Saya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ada Habib-Habib yang menggunakan Islam, yang menggunakan Nabi untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi menyesatkan umat, membodohkan umat, dan morotin duit umat. Nah itu, jadi ngaku Habib harus dicintai, saya punya hutang 100 juta tolong dilunasi. Saya benar-benar meyakinkan kepada Baraya bahwa praktek semacam itu tuh lumrah kepada murid-murid habaib. Habib ini punya hutang sekian-sekian, tolong lunasi ya. Habib ini butuh Ferrari baru, tolong belikan ya. Kepada jamaahnya tuh memang sudah seperti itu. Sebab siapapun yang menolak itu pasti akan dianggap kualat. Bukan hanya soal duit, tapi juga soal wanita. Ada pengikutnya yang punya istri cantik, istrinya diminta. Kalau enggak kamu akan laknat. Kayak gitu. Di pesantren-pesantren, cek aja pesantren-pesantren yang dekat dengan habaib, punya banyak sekali kisah-kisah. Kedatangan Habib, wah ini ada santriwati cantik, mau saya jadikan istri, itu gak boleh ditolak. Dan akhirnya banyak yang ngasih. Nah kejadian seperti, dan itu tuh menggunakan apa? Menggunakan cerita-cerita palsu itu, bahwa saya tuh bisa mengendalikan surga dan neraka, dan sebagainya gitu. Dan mereka mengaku sebagai
ulama bersanad, sanadnya langsung karena langsung ke Nabi dan sebagainya. Ya, begitu kan? Nah, itu yang saya permasalahkan itu karena mereka tuh udah merusak logika, udah merusak ekonomi, udah merusak agama Islam, merusak citra Nabi, dan itu semua hanya demi kepentingan mereka sendiri. Habib-habib yang asli, habib-habib yang benar-benar muslim, saya yakin mereka juga akan sependapat dengan saya. Cuman saya nggak tahu kenapa banyak sekali orang-orang yang justru malah masih mengikuti mereka, termasuk ulama-ulama gitu. Ada Ustadz Adi Hidayat yang mencoba untuk mentolerir mereka, kemudian Gus Baha juga mentolerir karena teman-teman gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih fatal itu Ustadz Abdul Somad gitu, yang justru malah ikut terlibat dalam upaya menyebarkan cerita-cerita khurafat yang semacam itu. Makanya saya mohon maaf ya, sekarang kaum muslimin di Indonesia itu sudah banyak yang kehilangan pegangan. Banyak di antara mereka yang sudah jarang untuk ibadah harian gitu. Bahkan cek ini, saya bikin video ini ketika sedang puasa, saya nggak tahu uploadnya kapan. Tapi ketika sedang puasa ini, cek yang tarawih itu kalau dipresentasikan jumlahnya turun terus. Yang pesantren jumlahnya turun terus. Muslimah-muslimah yang tebar aurat sekarang bertambah terus. Karena apa? Bukan gara-gara mereka benar-benar salah, tetapi gara-gara ulama-ulama zaman sekarang tuh jadi makin halu, makin gak jelas. Udah mereka provokator, udah mereka menebarkan kebencian, termasuk juga mereka malah terlibat dalam cerita-cerita halu yang semacam ini. Begitu kan? Nah, jadi ini tuh harus ada introspeksi, tapi kenapa gak ada yang mau introspeksi hanya gara-gara mereka tuh satu golongan gitu. MUI gak pernah sekalipun menegur ini. Padahal udah jelas-jelas ini di luar koridor Islam. Baraya silakan cek buku ini, Baraya lihat isinya bagaimana, Baraya temukan langsung cari kitabnya, karena di sini dituliskan dari kitab mana kitab mana gitu cerita ini gitu ya. Langsung kemudian baca sendiri, Baraya akan menemukan kisah-kisah yang semacam itu gitu. Nah, saya sih menduga kenapa mereka masih diterima oleh sebagian kaum muslimin, bukannya kaum muslimin marah malah mereka mencintai mereka itu padahal menyebarkan ajaran-ajaran pagan gitu ya. Ya karena mereka tuh menggunakan simbol-simbol agama gitu, menggunakan simbol-simbol Islam. Jadi dan itulah makanan keseharian masyarakat Indonesia. Jadi gini Baraya, sekarang Baraya gini ya. Baraya sekarang pakai baju batik, kemeja batik biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian ganti pakaian Baraya itu pakai sorban, pakai jubah. Ya yang kayak gitu ya. Kemudian datang ke masjid. Itu orang-orang pasti bakal nyiumin tangan Baraya. Baraya gak usah tobat. Baraya gak usah berbuat baik. Baraya gak usah memperbaiki ibadah. Cukup ganti bajunya. Cek sendiri, silahkan datang ke masjid pakai baju yang seperti itu. Itu anak-anak bocil langsung berdatangan nyiumin tangan Baraya gitu. Karena apa? Karena masyarakat kita itu nalarnya, saya mohon maaf ya, sebagian besar masyarakat kita itu nalarnya memang rendah, dan karena nalarnya rendah, mereka itu tidak sanggup untuk menjangkau abstraksi tertentu gitu. Mereka tuh cuman sampai pada hal-hal yang konkret, simbolik, hal-hal yang jelas bisa diindra oleh mereka gitu, dan mereka akan memproses sesuai dengan simbolisasi-simbolisasi. Itu saja gitu. Nah, jadi ya karena kebanyakan kaum muslimin seperti itu, maka ulama-ulama atau dai-dai di Indonesia ya akhirnya menjadi pengikut seperti itu gitu. Nah, tapi saya mohon maaf ya, pada Pak Ustadz Abdul Somad misalkan, saya tuh ingin mengatakan beliau itu kan pernah, saya mohon maaf ya, beliau tuh pernah bercerita bahwa di Tarim itu, ya karena beliau mengikuti cerita-cerita halu habaib itu ya, di Tarim itu jalan-jalan tidak diaspal, bukan karena pemerintah tidak mampu, tapi karena di jalan itu banyak jejak-jejak para wali yang tidak mau dihapus atau ditutup. Begitu. Itu perkataan dari Ustadz Abdul Somad. Luar biasa, beliau kemakan hoaks, kemudian menyebarkan hoaks itu kemana-mana, ke jemaah-jemaahnya. Saya tuh sebenarnya seneng sama Ustadz Abdul Somad itu, tetapi kok gini-gini amat gitu. Kok nalarnya gak dipakai sama sekali dalam hal ini? Coba kita cek hal yang paling simpel aja, hal yang sederhana. Yaman. Yaman itu adalah negara paling miskin di dunia. Di sekelilingnya geng Timur Tengah itu kaya semuanya, tajir melintir semuanya. Geng Timur Tengah itu karena penghasil minyak, penghasil gas. Kecuali Yaman. Yaman tuh miskinnya luar biasa. Bukan hanya paling miskin di Timur Tengah, dia paling miskin di seluruh dunia. 5 besar paling miskin di seluruh dunia. Nah, dengan situasi yang seperti itu, maka itulah yang menyebabkan pemerintahnya gagal untuk mengaspal jalan. Karena miskinnya luar biasa. Jadi gak ada hubungannya dengan jejak yang tertutup. Kalau misalkan Ustadz Abdul Somad sekedar ngecek data
indeks pembangunan manusia di Yaman gitu, dia tuh bakal tahu. Tapi kenapa dia langsung percaya bahwa bukan gara-gara pemerintahnya tidak mampu, tapi gara-gara di sana banyak jejak wali? Bukan. Emang karena nggak mampu aja, Baraya. Jadi ya, saya sebenarnya menyesalkan banyak sekali ulama-ulama yang menjadi pegangan masyarakat sekarang justru malah ikut-ikutan menyebarkan halu seperti itu. Itu patut disayangkan. Padahal ya, kalau misalkan kita mau ya kita kritik aja. Ini kan kita tuh demi Islam, bukan demi habaib, bukan demi kelompok tertentu, bukan hanya gara-gara saya NU jadi saya begini. Enggak seperti itu juga gitu. Saya tuh kenal sama anggota DPR yang dia itu dulu adalah murid dari Habib yang lama sekali, yang panjang sekali, tapi dia berteman dengan saya dan mengatakan bahwa saya masih menghormati guru saya yang Habib Anu itu, tetapi saya kontra dengan cerita-cerita yang halu dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kan kayak gitu. Benar itu ya benar, salah itu salah gitu. Nggak harus sesuatu yang salah hanya gara-gara disampaikan oleh orang yang dianggap benar, lalu kesalahan itu dianggap benar gitu. Itu logikanya kan ngaco gitu. Jadi saya ngajak kepada Baraya semua untuk selalu berpikir kritis, selalu berpikir skeptis. Jangan hanya gara-gara orang bersorban kemudian mengatakan bahwa dirinya bisa pulang pergi ke langit langsung kita percayai. Jangan. Bagaimanapun kita tuh harus menggunakan akal pikiran kita agar tidak terdoktrin. Oke, Baraya, itu saja. Sekali lagi saya merekomendasikan buku ini buat Baraya baca karena di dalamnya ada 455 kisah. 455 kisah yang halu luar biasa, tetapi ini penting untuk disebarkan kepada masyarakat agar mereka semua tidak terjebak pada kehaluan mengatasnamakan Islam. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.